Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa lampu bisa nyala, kita bisa bergerak, dan kendaraan bisa melaju? Halo sobat-sobat, perkenalkan nama saya Berkat Anissa Senduro dari 10 Merdeka 1. Jadi, apa sih jawaban pertanyaan tadi? Ya, jawabannya adalah energi. Tapi, apa sih energi itu? Yuk, mari kita bahas. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau menyebabkan suatu perubahan. Nah, tanpa energi bisa dibilang tidak akan ada kehidupan. Mengapa? Karena jika tidak ada energi, bisa dibilang kalau di dunia ini nanti tidak ada gerakan, tidak ada cahaya, bahkan tubuh kita mungkin saja tidak akan bergerak sesuai fungsinya. Contohnya adalah ketika kita memakan sesuatu, nantinya akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Yang dimana energi itu nantinya dapat kita gunakan untuk beraktivitas seperti bersepeda. Yang dimana energi itu nanti untuk contoh yang kedua adalah ketika kita ingin menggunakan lampu. Di situ yang dihasilkan adalah energi cahaya. Nah, energi ini memiliki banyak sekali jenis loh. Yuk kita kenali satu-satu. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik ini diperoleh saat kita bergerak. Contohnya di saat kita sedang berlari. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial dapat diperoleh ketika suatu benda ada pada ketinggian tertentu. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial dapat diperoleh. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sering kita gunakan ketika kita menggunakan televisi ataupun handphone. Yang keempat adalah energi kimia. Energi kimia ini contohnya adalah makanan. Makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi yang dapat kita berubah menjadi energi gerak nantinya. Yang kelima adalah energi panas. Energi panas ini dapat diperoleh ketika kita memasak atau Yang kelima adalah energi panas. Energi panas ini dapat diperoleh ketika kita memasak atau Yang kelima adalah energi panas. Energi panas ini dapat diperoleh ketika kita memasak atau Yang kelima adalah energi panas. Yang keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya ini dapat kita peroleh dari sinar matahari ataupun lampu. Yang keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir ini sering dimanfaatkan dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perubahan energi. Nah, perubahan energi ini terdapat di hukum kekekalan massa loh. Hukum kekekalan massa itu isinya adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk saja. Nah, untuk contohnya adalah Contoh yang pertama adalah ada pada kipas. Nah, di kipas ini nantinya energi listrik sebelumnya akan berubah menjadi energi gerak. Untuk contoh yang kedua adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi nantinya akan berubah dari kimia akan menjadi energi untuk kita beraktivitas. Dapat menjadi energi gerak dan lain sebagainya. selanjutnya kita bahas mengenai sumber energi. Dari mana saja sih energi itu berasal? Nah, energi itu bisa berasal dari banyak hal. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi utama yang sudah pasti sering kita rasakan, baik di pagi, siang, bahkan hingga sore. Yang lainnya adalah seperti bahan bakar fosil, angin dan air, panas bumi, dan energi nuklir. Oh, ada satu lagi nih, biomasa. Dalam fisika, energi terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang diperoleh oleh suatu benda akibat dari kecepatan suatu benda itu sendiri.
Nah, untuk rumusnya di fisika adalah setengah mv kuadrat, yang dimana m adalah massa suatu benda, v-nya adalah kecepatan suatu benda. Jadi, jika semakin cepat suatu benda itu melaju, maka energi kinetik yang diperoleh oleh benda itu akan semakin cepat juga. Oke, yang kedua adalah energi potensial. Nah, untuk energi potensial ini adalah energi yang diperoleh suatu benda akibat dari posisi benda itu sendiri. Jadi, jika semakin tinggi benda itu sendiri, maka energi potensial yang dimiliki benda itu akan semakin tinggi juga. Nah, untuk rumusnya dalam fisika adalah EP sama dengan mgh, yang dimana m adalah massa, g adalah percepatan gravitasi, dan h adalah ketinggian suatu benda. Yang terakhir adalah perpaduan dari EK dan EP, yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah jumlah energi, potensial, dan energi kinetik yang diperoleh dari suatu benda. Jadi untuk rumusnya di fisika adalah EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Energi memiliki hubungan juga loh dengan usaha. Dalam fisika dapat dirumuskan sebagai usaha sama dengan energi mekanik 2 dikurang energi mekanik 1, atau bisa kita bilang sebagai delta dari energi mekanik. Atau energi mekanik itu bisa diganti menjadi energi potensial ataupun energi kinetik. Sekian dari video penjelasan saya. Semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa.